Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Adabul masajid utawi iki iku nerangake pira-pira adabe ning masjid, ning pira-pira masjid. Adab ketika kita berada di masjid. Al-masajid itu pira-pira masjid, buyutun iku pira-pira, buyutullah iku pira-pira daleme Gusti Allah, utawa omahe Gusti Allah. Waman utawi sapane wong allaqo iku gantungake. Allaqo iku gantungake qalbahu wa man taisapane wong Allah iku gantungake sapa man qalbahu ing atine man biha kelawan masjid Allah mongko ngau-ngauti memberikan peneduh hu ing ma Allahu sinan Allah fi dzillihi ing dalem pangau-ngaupane Gusti Allah. Fidilihi ing dalem pangawap-ngawapane Gusti Allah. Yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat. Kama kaya perkara fil hadis kang wis temoko ing dalem hadis atau fil hadis kang tetep ing dalem hadis. Jadi di sini menjelaskan tentang adab ya, atau etika ya ketika kita sedang berada di masjid. Sini dimulai bahwasannya masjid itu adalah rumah Allah. Dan barang siapa ya yang allaqa qalbahu biha, yang menggantungkan ya, atau menambatkan hatinya ya kepada rumah Allah ya, maka Allah akan memberikan peneduh ya, ketika kelak di hari kiamat dengan peneduhnya Allah, seperti yang sudah dijelaskan pada hadis. Payut laku mongko den sumre al-masyu apa melaku ilaiha maring masjid istiyakin kelawan bronto ma'as sakinati ing dalem setane anteng wal waqari lan tegese anteng. Adab yang pertama itu kita dianjurkan untuk berjalan ke masjid itu dengan perasaan yang dipenuhi akan rasa cinta ya. Isytiaq itu cinta atau rindu. Jadi kita cinta, kita rindu akan Baitullah atau rumahnya Allah, yaitu masjid. Disertai apa sakinah wal waqari. Namun walaupun perasaan di dalam hati itu merasakan cinta, yang merasakan rindu, tetapi tetap harus disertai dengan berjalan yang tenang, perjalanan yang tenang.
tidak atau kompromusuh, tidak gabah. Waduhu halan oleh mlebu masjid yumna kelawan sikil tengah. Ma'a tamhiwi na'laihi ing dalam sertane bersihake sandal lorone wong, ing dalam sertane bersihake sandal lorone wong kharijaha ing dalam jabane masjid, ing dalam jabane masjid. Nah, kemudian yaitu ketika memasuki masjid ya, itu hendaknya mendahulukan kaki yang kanan, ya. Dan sebelumnya juga harus sudah bisa memastikan bahwasanya sandal yang dipakai itu bersih dan diletakkan di luar masjid. Wa qawluhu lan utawi domane wong ingat dukhuli ing dalam nalikane mlebu masjid iku Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma do Gusti Allah iftah mugi buka panjenengan li marang ingsun. Allahumma do Gusti Allah iftah mugi buka panjenengan li marang ingsun abwaaba rahmatika ing pira-pira lawange kawelasane panjenengan. Abwaaba rahmatika ing pira-pira lawange kawelas asline panjenengan. Kemudian ketika masuk ketika menginjakkan masjid dengan kaki kanan tadi, itu seraya berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wahai Allah, bukakan bagi kami pintu-pintu rahmat. Wa ada'u tahiyatil masjidilan nekani sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat biasanya. Kalau yang kakak harusnya sudah pernah seenggaknya sudah pernah sholat tahiyatul masjid Jumatan. Biasanya nih Jumatan ini kan begitu datang sebelum duduk itu sholat tahiyatul masjid terlebih dulu. Tane sholat telat, karena telat itu biasanya selamat sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, baru kemudian duduk terus biasanya sholat qobliyah dulu, sholat qobliyah dulu. Gitu. Kalau baban misal di masjid sekali-kali kalau apa dicoba sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat sebelum menginjakkan atau sebelum duduk di masjid. Jadi saat duduk linggih itu sholat biasanya. Jadi usahakan sudah ada wudu nyampe rukuk atau kenal. Kemudian ketika sampai di masjid itu sholat 2 rakaat. Itu sholat tahiyatul masjid. Wa taslimu lan uluk salam. Walau kola senajan sepi atau kosong alas itu apa masjid nanasi sangat mengso. Kemudian ketika masuk masjid itu hendaknya mengucapkan salam walaupun masjid itu dalam kondisi kosong. Kenapa? Karena kronos di masjid layak itu orang sepi atau orang kosong
minal jinni saking jin wal malaikati lan malaikat. Jadi walaupun masjid itu kondisinya kosong dari manusia, ya, atau tidak ada manusianya sama sekali, tetapi kita bilang bahwasanya masjid itu tidak pernah sepi dari jin dan malaikat. Wal julusulan lungguh ini ya taqarrubi lawan niat pepar marah Allah. Muraqabatullahi la tegese maraki Gusti Allah Ta'ala hal yang luas Allah. Ketika duduk akhirnya itu duduk gimana ya, meniatkan diri kita ya untuk bertakarrub ya, untuk mendekatkan diri ya kepada Allah. Wa kita ulang nakit-nakihake min dzikrihi saking zikir marang Gusti Allah. Ya, saking zikir marang Gusti Allah. Ketika di masjid hendaknya kita memperbanyak zikir ya, apapun itu ya. Bisa membaca Al-Qur'an ya. Bisa zikir berupa sholawat, ya, atau subhanallah, alhamdulillah ya, dan seterusnya itu boleh kira apapun. Wa hafsun nafsilan ngarasa atau kakam ya. Wa hafsun nafsilan kakam bawa nafsu, menahan bawa nafsu ani syahwati saking kesenangannya nafsu ya, saking kesenangannya nafsu. Bisa dalam bentuk apa aja. Saya sampai ke masjid ya, masjid itu malah justru digunakan untuk menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu itu ya bisa seperti makan, ya, minum. Ya. Jika tidak proporsional ya, seperti tidur juga itu namanya juga mengikuti hawa nafsu. Tidur, makan, minum, ya. Terus apa namanya, maksiat, sifatnya maksiat juga ya, itu jangan sampai kita lakukan di masjid ya. Ijtinabu khusumatilan ngedohi porpadu ya. Sampean ngejak pisu-pisuan kalau kancane sampean tadi di masjid ya. Itu nggak boleh ya. Itu pormatu saling mencaci ya, mencaci maki. Wa Allah yang laki-laki yang ora pindah sapa wong mimakani saking panggonane wong illa li hajate krana hajat. Kejaba krana hajat. Illa li hajate kejaba krana hajat ya. Tidak diajukan juga ketika kita di masjid ya, kita ikhwani ya, molan ngaleh panggone ya. Itu diusahakan kita apa? Kita berdiam diri ya di satu tempat ya, menenangkan diri untuk kemudian apa tadi, mengingatkan diri kita untuk takarrub kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara berzikir. Wa Allah yang sudah lan ora boleh sapa wong golatan ing barang kang ilang. Ing barang kang ilang. Ini maksudnya itu sampean ngasih gawe pengumuman ya, masjid. Misal lagi berjamaah terus sampean dompetnya hilang ya. Terus mau mungkin masjid orang jamaah itu tidak dianjurkan cari barang yang hilang di masjid. Atau misal sampai hilangannya orang di masjid, sampai hilangannya di jowo tapi nggak speaker masjid, kamu mungkin barangnya sampai hilang, itu tidak diperbolehkan. Wa Allah yarfa'al
lan ento ora banterake sapa wong tahu ing suarane wong di hadratil musallina kelawan sanjinge wong kang padha salat. Itu musallina, bukan musallaina. Musallina di hadratil musallina di dalam sanjinge wong kang padha salat. Dilarang yang untuk mengencangkan suara kita ya ketika ada jamaah yang sedang sholat, ya, ketika ada orang yang sedang sholat, karena memang masjid itu adalah tempatnya sholat ya. Dan ya nggak ada yang ini juga kadang bukan mengencangkan suara mulutnya ya, tapi kadang orang yang masjid cangkemnya memang ya, tapi dolanan HP volumenya datang, itu juga mengganggu atau tidak diperbolehkan. Wa alla yaqra nyento orang liwati sapa wong baina iki ing dalem ngarepe wong kang salat. Baina iki ing dalem ngarepe wong kang salat. Juga tidak boleh asal lewat aja di depan orang yang sedang sholat. Wa alla ishtagila lan nyata ora kekumpul sapa wong bisa ate kelawan pegawai, bisa ate kelawan pegawai. Itu juga tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan. Misal sampai yang kontaknya atau ngomong ya kerja WFH ya. Tapi masjid kayak gitu atau apa bahas babakan bisnis ya, pertemuan bisnisnya di masjid, itu juga tidak diperbolehkan. Wala yaquba lan orang manjing sapa wong fi kalam ahli dunia ing dalam pengucape ya atau benumane ahli dunia. Tadi seperti yang saya jelaskan, sangat tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan untuk berbicara hal-hal yang sifatnya duniawi ya, sementara ya kita menempati suatu tempat ya yang di situ syarat akan sifat yang ukhrawi. Dia selama supaya itu selamat sapa wong minal wa'idi saking ancaman awarik tidak toko fi qoulin nabi ing dalem ngendikane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rupane pengucap atau rupane ngendikan ya'ti fi akhir zamani nasr min ummati ya'tuna al-masajida ya'uduna fiha halaqat fi buhur dunya. Ya'ti bakal teko fi akhir zamani ing dalam akhir zaman ya. Sapa sing bakal teko nasr sapa manungsa min umati kang tetep saking umat ingsun, min umati kang tetep saking umat ingsun ya'tuna kang padha teko sapa umati teko al-masajid ing pira-pira masjid, al-masajid ing pira-pira masjid yang uduna hale padha linggih utawa lungguh sapa umati utawa nas ya, sapa nas fiha ing dalam masjid halaqah kelawan berkelompok, halaqah kelawan berkelompok. Zikruhu tak utawi zikire nas dunia iku dunya wa hubbu dunya lan senang dunya. Pala kujalisu mongko aja padha lungguh sira kabeh hu ing halakon utawa ing nas
Falaisa mongko ora ana lillahi iku kedue Gusti Allah bihim kelawan nas hajatun apa hajatun apa ya seperti halnya yang diucapkan ya oleh kanjeng Nabi bahwasanya akan datang kelak akan datang di akhir zaman sekelompok orang dari umatku ya yang mereka datang ya berkunjung ya mendatangi masjid namun mereka duduk ya mereka duduk berkelompok dan pembicaraan mereka itu justru adalah pembicaraan tentang hal-hal yang sifatnya duniawi dan mendorong untuk mencintai dunia. Maka jangan kalian ikutilah aja melu lungguh. Aja melu lungguh ya, jangan ikut ya duduk bersama dengan mereka. Ya, karena paling salilahi din aja karena Allah tidak membutuhkan orang-orang seperti itu yang berkunjung di dunia. Itu adab ketika kita sedang berada di masjid. Kemudian Pak Ida arada, Pak Ida nalikane ngarepake sapa wong al-khuruja ing metu ya ketika seseorang mau keluar dari masjid tuliban mongko sumre minhu saking wong al-batu apa ngawiti bilisro kelawan sikil kiwa. Ketika keluar dari masjid hendaknya kaki yang pertama keluar yaitu adalah kaki kiri. Kaki kiri terlebih dahulu, kaki kanan masih di masjid. Kemudian wa ayyadhaha lan ento nyelehake sapa wong ha ing sikil sing mau ala dhuhri alaihi ing atase dhuwure sandale wong. Sumaya basu mongko nuli nganggo sapa wong al-yumna ing sandal kang pengen awalan ing dalam kawitan. Jadi tutorialnya itu kaki kita yang kiri keluar dari masjid terlebih dahulu menginjak sandal kita yang kiri ya. Jangan dipakai terlebih dahulu. Karena sunahnya memakai sandal atau memakai alas kaki itu yang kanan terlebih dahulu ya. Ketika kaki yang kiri kita sudah menginjak sandal yang kiri ya, maka kita memasukkan kaki kita ke sandal yang kanan terlebih dahulu, baru memasukkan kaki kiri kita ke sandal yang kiri. Nah, seperti itu. Walau bulan ucap siro, indah khuruji ing dalam nalikane metu wong. Nah, ketika masuk ada doanya tadi. Terus ketika keluar pun ada doanya. Ucapan wa ing donga Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma Gusti Allah ini nyuwun sapa ingsun. Ini stone ingsun as'aluka nyuwun sapa ingsun. As'aluka nyuwun sapa ingsun min fadlika saking kanugrahane panjenengan. Min fadlika saking kanugrahane panjenengan. Di doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, berikanlah aku saya meminta anugerah. Qala ngendikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengendikan Allah Ta'ala sebagai hadis qudsi. Allah sebutkan Allah Ta'ala
Inna buyuti istune pira-pira omah ingsun di ardi dalam bumi. Al-masajid itu pira-pira masjid. Al-masajid itu pira-pira masjid. Wa inna zuwa lan setuhune wong kang ziarah atau peziarah ingsun ya, wong kang ziarah ing omahku ya, peziarahku tiha ing dalem buyuti amaroha iku wong kang rameake buyuti utawa masjid. Wong kang rameake masjid. Pakuba mongko bejo. Liatin kedue Allah Papa haro kang sesuci sapa abet pribadi ing dalem omahe aku. Sumazara mongko nuli-nuli ziarah atau berkunjung. Sapa wong ni ingsun pribadi ing dalem omahku. Maksudnya di masjid. Fahakon mongko nyoto alal mazuri ing atase kang den ziarahi ayu krima apa yang memuliake sapa sing diziarahi, maksudnya Gusti Allah sing dimuliake zairahu ing peziarahe mazur peziarahe mazur. Nah, kemudian ada sebuah hadis qudsi yaitu sesungguhnya ya rumah-rumahku Gusti Allah menyebutkan di bumi ini adalah masjid ya. Barang siapa yang mau menjadi tamuku ya, tamu saya di rumahku Allah, atau sesungguhnya tamu-tamuku ya itu adalah orang-orang yang selalu meramaikan rumahku ya, itu meramaikan masjid. Maka ya, mereka beruntunglah mereka bagi orang-orang yang sudah bersuci ya, sudah dalam keadaan suci dari rumahnya kemudian bertamu di rumahku ya. Hakum al-mazuri ayyukum mazarahu, maka saya sebagai Allah, sebagai penerima tamu ya, sebagai yang dikunjungi itu akan memuliakan mereka yang mengunjungi saya. Memuliakan Gusti Allah. Pada hadis qudsi. Wa an masalan utawi hadis iku diriwayatake saking Anas radhiyallahu anhu. Rupane hadis man asroja fi masjidin siraja lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsi tastaghfir lahu ma dama fi dalikal masjid wa bisa omahe sampean cedhak ya karo masjid ya, atau sebelahan karo masjid. Di siapa tahu bisa dipraktekkan. Man utawi sapane wong asroja iku nguripake sapa man. Asroja iku nguripake sapa man di masjid ing dalam masjid, di masjidin ing dalam masjid. Nguripake sirojan ing lampu, sirojan ing lampu. Laktazal mongko ora gingsir-gingsir. Al malaikatu sapa malaikat wa hamalatul arsyilan malaikat kang jaga arsy. Wa hamalatul arsyilan malaikat kang jaga arsy ora gingsir-gingsir tidak henti-hentinya tastaghfiru iku nyuwunake ngapura sapa malaikat lalu marang wong sing uripake laku mau madama selagine tetep fi dzalika masjid ing dalem kono-kono masjid dauhu apa padane siraj atau padane lampu. Misal sampean
duwe atau omahe cedhak sebelahan karo masjid ya. Maka barang siapa ya yang mau menghidupkan lampu di masjid, ya, misal sore-sore ya, wis mulai rada peteng ya, orang Allah sampean ngureke lampu ning masjid ya. Ben padang. Maka lam tazalil malaikatu wa hamalul 'arsy tastaghfir lahu madama fi dalikal masjidi ruh. Malaikat ya, para malaikat ya, itu tidak henti-hentinya mendoakan kamu, memintakan maaf ya, memintakan maaf orang yang tadi menghidupkan lampu masjid ya, didoakan ya, dimintakan maaf, tidak henti-hentinya selagi lampu itu masih menyala. Ya. Misal sampai namanya sebelahan pacar jadi masjid banget ya. Kalau ngapain masjid pas sore-sore nanti mulai robot petang sampai kalau di masjid murid ke lampu ya, itu sholat sampai murid ke lampu lagi sholat maghrib sekalian ya, isya sekalian sampai isya itu galak. Oleh jenenge yang masjid itu lampunya dipateni ngasih jam 11. Maka malaikat ini udah pakai sampai itu sampai jam 11 tuh. Boro-boro lampu sing mau urip ke itu sampai jam 11. Nah itu maksudnya. Tapi ya ojo terus sampai apa jenenge orang masjid agar menek lampu terus mau kita tunggu atau ya. Maksudnya ya dihidupkan terus kita juga ikut meramaikan masjid tersebut. Itu tadi mengenai adab ketika kita berada di masjid. Ini oleh separuh ya. Ini poso piro ya? Sekarang poso ke sudah istiwa ya. An-nadhafatu i'lam anna nadhafatal badani wallahu a'lam.